Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kalau berbicara soal Indonesia, kita tahu negara kita ini adalah negara maritim, pemirsa. Ada lebih dari 70% wilayah kita ini adalah air dan kita memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Jadi logikanya sebenarnya harusnya seperti ini, pemirsa. Air itu adalah sahabat kita. Tapi ternyata ada sebuah fakta mengejutkan yang justru menunjukkan bahwa realitas yang berbeda nih. Kenapa berbeda? Karena ternyata tidak semua masyarakat Indonesia, atau ya bisa dikatakan hanya sedikit lah masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip ramah air, atau saya sederhanakan lagi bisa berenang begitu pemirsa. Coba saya akan mengajak pemirsa untuk sama-sama menelaah bagaimana sih sebenarnya fakta dibalik dengan luasnya laut Indonesia dengan daya kemampuan masyarakat untuk bisa berenang gitu. Jadi di Indonesia sendiri kita tahu nih pemirsa, ada 6,4 juta kilometer persegi, ada lebih dari 70% wilayah kita itu adalah wilayah perairan. Di kita juga punya garis pantai yang panjang sekali, itu sampai 108 km, tapi ternyata hanya 30% warga Indonesia yang bisa berenang. Analoginya itu seperti kayak 7 dari 10 orang tidak bisa menyelamatkan diri pemirsa. Nah jadi kalau kita lihat banyak sekali misalnya korban-korban tenggelam atau korban-korban yang misalnya terseret ombak atau apapun yang terkait dengan kecelakaan di air. Itu membuat mereka yang korban itu kemudian tidak bisa menyelamatkan diri. Satu memang karena faktor mungkin jenis bencananya. Tapi di sisi lain ada yang tidak bisa berenang dan tidak bisa menyelamatkan diri jika terjadi keadaan darurat di air. Itulah kemudian yang membuat kita kayaknya harus banyak nih ya yang belajar lagi untuk berenang untuk kemudian bisa punya survival skill gitu pemirsa. Pertanyaan berikutnya, kenapa ya ini bisa terjadi? Kok dikit banget yang bisa berenang di Indonesia ini pemirsa? Kita lihat dalam slide berikutnya. Jadi kita itu kalau di Indonesia tidak ada kurikulum khusus renang di sekolah. Lalu kemudian kita juga minim fasilitas. Jadi memang ya mungkin ada beberapa lah sekolah yang sudah punya fasilitas kolam renang begitu pemirsa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan itu belum semuanya merata. Hanya mungkin sebagian kecil saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan Inggris misalnya. Kalau siswa SD di Inggris itu wajib bisa berenang 25 meter pemirsa. Nah kalau beda lagi di Australia itu bahkan lebih advance lagi. Mereka itu wajib mengantongi water safety certificate di usia 11 tahun pemirsa. Jadi rata-ratanya ya 11 tahun itu masih SD lah ya pemirsa ya. Dan kalau di Jepang beda lagi. Di Jepang ini datanya lebih mengejutkan lagi. Jadi lebih dari 80% sekolah dasar punya fasilitas kolam renang. Memang nggak bisa disamaratain sih antara kita, Jepang, Australia dan juga Inggris yang mewajibkan pelajaran renang dan juga syarat kelulusan sekolah. Tapi di Indonesia sendiri memang materi olahraga air itu masih bersifat situasional. Karena ada beberapa faktor, salah satunya faktor ekonomi yang juga jadi tembok pembatas. Sementara di wilayah urban maupun suburban, berenang itu juga belum dianggap sebagai survival skill pemirsa, melainkan masih rekreasi yang mahal. Nggak kayak di negara-negara yang tadi sudah saya sebutkan ini. Lalu kita lihat dalam slide berikutnya. Presentasi kematian anak akibat tenggelam itu juga lumayan mencengangkan. Jadi 4,3% itu usia 1 sampai dengan 4 tahun, 6,8% itu usia 5 sampai dengan 14 tahun. Jadi kita udah sering kan lihat kenapa akhirnya kalau misalnya ada rekreasi begitu di laut atau di pantai, ada saja kejadian anak tenggelam misalnya. Nggak usah anak, tapi orang dewasa yang tenggelam pun juga ada. Itu bukan semata-mata karena faktor alamnya saja, betul faktor alamnya, tapi juga karena survival skill-nya itu juga sangat minim pemirsa untuk kita miliki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.